semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat minuman bubuk jahe dan temulawak. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton aja videonya. Pertama kita akan membuat minuman jahe bubuk. Bahan-bahannya ada gula 250 gram, air 1 liter, jahe 400 gram, kayu manis dan cengkeh. Untuk kayu manis dan cengkeh ini bersifat opsional ya, karena hanya berfungsi sebagai perasa. Kalau kurang suka bisa dilewati. Untuk jahenya akan kita cuci dan kita kupas, kemudian dipotong-potong karena akan kita blender. Namun bisa juga kok dengan cara diparut, pokoknya kita haluskan jahenya. Di sini saya menggunakan 250 gram gula. Namun kalau suka manis bisa ditambahkan. Begitu pula kalau kurang manis bisa dikurangi. Ya, sesuai selera aja ya. Oke, sekarang mari kita membuatnya. Jahe yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam blender, kemudian kita tambahkan air. Selanjutnya kita blender ya. Untuk proses memblendernya sampai jahenya benar-benar hancur dan halus. Karena blender yang kupakai ini usianya sudah cukup tua, jadi sesekali harus dihentikan prosesnya supaya ya tidak muncul asap dan rusak. Harap maklum ya. Setelah dirasa cukup halus, langkah selanjutnya adalah kita akan memisahkan ampasnya dengan cara disaring. Proses penyaringannya dapat menggunakan kain saring. Pastikan kain saringnya bersih ya. Oke, kita tinggal tuangkan saja hasil yang kita blender tadi ke atas kain saringnya. Ekstraknya akan langsung masuk ke wadah yang berada di bawahnya. Sedangkan ampasnya akan tertahan di atas saringannya. Kemudian untuk memastikan semua ekstrak sudah masuk ke dalam wadah, kita bisa memerasnya. Pastikan tangan kita sudah cuci tangan ya. Nah, ternyata masih banyak banget kan ekstrak yang masih menempel pada ampasnya. Kita peras kuat tenaga supaya tidak rugi. Nah, ini adalah ekstrak yang sudah kita dapatkan. Ekstrak ini akan kita diamkan selama semalaman. Ini adalah ekstrak yang sudah kita diamkan dalam 1 malam. Nah, tujuan dari proses pendiaman selama semalam adalah supaya kita mengendapkan ampas-ampas halus yang lolos ketika proses penyaringan kemarin. Setelah ini ekstraknya akan kita masak, kemudian akan kita olah sehingga dapat menjadi bubuk. Oke, kemudian kita tuangkan ke dalam wajan ya. Proses penuangannya hati-hati ya, jangan sampai endapannya ikut kembali ke dalam larutan. Nah, bisa dilihat kan masih ada endapannya tuh. Nah, endapan ini tidak diinginkan karena dapat mengganggu proses pengkristalan. Kemudian ekstraknya kita panaskan pada api sedang ya. Lalu kita tambahkan gula, kita masukkan
gulanya. Setelah itu, jangan lupa untuk mengaduk-aduknya supaya gula cepat larut. Sebenarnya apabila kita diamkan saja, gulanya bisa sih larut, namun kita bantu dengan mengaduk-aduknya supaya gulanya lebih cepat larut. Nah, kita aduk-aduk ya. Setelah ini, proses yang dilakukan adalah mengaduk-aduknya terus. Setelah itu, kita akan memasukkan kayu manis dan cengkehnya ya. Setelah ekstrak jahe sudah terlihat mengental seperti ini, kita ambil kayu manis dan cengkehnya. Hal ini dilakukan supaya proses pengkristalan tidak terganggu. Setelah itu kita aduk-aduk terus ya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses transfer panas. Nah, ekstraknya sudah mulai terlihat mendidih tuh. Nah, ketika sudah mulai terlihat seperti ini, jangan lupa untuk selalu mengaduk-aduknya ya, karena sudah akan memasuki proses pengkristalan. Jangan lupa untuk mengecilkan api menjadi api kecil. Proses pengadukannya memang cukup lama ya. Jadi dalam membuat minuman jahe ini, selain mendiamkan semalaman, proses yang paling lama adalah proses pengadukannya. Ketika sudah terlihat seperti ini, artinya proses pengkristalan sudah dimulai, yaitu ekstrak jahe yang awalnya berbentuk cair berubah menjadi bubuk yang berbentuk padat. Ketika sudah memasuki proses ini, kita harus mengaduk-aduknya secara cepat ya, supaya tidak akan terbentuk bongkahan yang tidak lolos ayakan. Nah, meskipun sudah berbentuk bubuk seperti ini, kita harus tetap memanaskannya di atas wajan ya. Hal ini karena kita akan melakukan proses pengeringan, yaitu menurunkan kadar air sehingga usia simpan minuman jahe bubuk lebih lama. Kita aduk-aduk seperti ini ya, supaya proses pengeringan cepat selesai. Kalau sudah, kita bisa mematikan kompornya. Nah, kita matikan kompornya ya. Nah, ini adalah jahe bubuk yang sudah jadi. Selanjutnya kita ayak ya, supaya ukuran partikel bubuk homogen. Tuh kan, bisa dilihat sendiri kalau ternyata masih ada bubuk yang berbentuk seperti bongkahan-bongkahan seperti itu.
Ini adalah jahe bubuk yang sudah lolos ayakan. Apabila masih ada yang tertahan berbentuk bongkahan tadi, bisa dihaluskan dengan food processor. Namun karena saya tidak memiliki food processor, jadi saya menghaluskannya secara manual saja ya. Ketika sudah dirasa halus, kita ayak kembali. Apabila masih ada bongkahan-bongkahan yang tidak lolos ayakan, kita haluskan kembali ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Nah, ini adalah minuman jahe bubuk yang sudah kita ayak. Proses penyeduhannya mudah sekali. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan minuman jahe bubuknya. Kemudian saya tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk ya supaya larut secara merata. Oke, ini adalah jahe bubuk yang sudah kita seduh. Kita coba yuk. Wangi jahenya terasa sekali. Saya coba minum ya. Enak, pas. Selanjutnya minuman bubuk temulawak. Nah, untuk temulawak ini sebenarnya prosesnya mirip seperti jahe, namun jahenya diganti dengan temulawak. Nah, seharusnya memang kita membuat temulawak dari berbentuk rimpang. Namun karena saya kemarin sempat mengeringkan temulawak, jadi saya harus memanaskannya dulu agar temulawaknya lembut sehingga mudah di blender. Namun kalau berbentuk rimpang bisa langsung dipotong-potong dan di blender ya. Nah, ini kita panaskan. Kalau sudah, kita akan memblendernya. Airnya akan kita pakai kembali ya, supaya kita tidak kehilangan ekstrak temulawaknya. Nah, kemudian saya mengukur terlebih dahulu apakah airnya sudah tepat 1 liter. Karena kalau belum, bisa kita tambahkan untuk airnya. Apabila lebih, kita tetap bisa gunakan airnya kok, karena pada akhirnya kan kita akan memanaskan ekstraknya. Airnya pun akan menguap. Kalau lebih tidak apa-apa, cuma kalau lebihnya berlebihan, nanti proses pemanasannya akan lebih lama. Nah, kemudian setelah kita ukur ternyata pas 1 liter. Sehingga tidak apa-apa, kita bisa langsung memakainya tanpa ditambahkan atau dikurangi. Oke, setelah itu kita akan memblendernya. Nah, setelah di blender kurang lebih akan berbentuk seperti ini ya. Sama seperti minuman jahe, kita juga akan memisahkan ampasnya dengan cara proses penyaringan. Nah, sebelum disaring, kita kumpulkan dulu ke dalam satu wadah. Hal ini dilakukan karena blender yang saya pakai kapasitasnya kecil, sehingga proses pemblenderan harus dilakukan secara bertahap. Nah, kita masukkan untuk tahap selanjutnya ya. Kita tambahkan air yang sudah kita ukur tadi. Kemudian kita blender lagi deh. Nah, sama seperti blender yang saya pakai sebelumnya, usianya sudah lama, jadi kita harus hentikan, nyalakan, hentikan, nyalakan. Kemudian kita cek apakah larutannya sudah cukup halus atau belum. Nah, kalau belum cukup halus, kita akan memblendernya lagi. Nah, kita blender
diputar lagi ya supaya benar-benar halus sehingga ekstrak yang didapat maksimal. Nah, kali ini sudah lebih halus dari sebelumnya. Ini adalah temulawak yang sudah kita diamkan semalaman. Kemudian akan kita masak sama seperti membuat minuman jahe bubuk. Nah, kita tuangkan temulawaknya pelan-pelan ya, supaya ampas yang sudah mengendap tidak terikut. Nah, bisa dilihat kan ampasnya? Sama ya seperti jahe, kita tidak menginginkan ampas ini karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses pengkristalan. Kita nyalakan kompornya ya. Sama seperti membuat minuman jahe, kita menggunakan api sedang. Oke? Nah, setelah cukup panas, kita akan menambahkan gula. Sambil diaduk-aduk ya, supaya cepat larut. Untuk temulawak, saya tidak menambahkan kayu manis dan cengkeh. Namun, kalau ada yang suka untuk menambahkan bahan-bahan lain, silakan. Nah, kemudian kita panaskan terus sampai mendidih ya. Nah, sama kok seperti membuat minuman jahe, apabila sudah terlihat mendidih seperti ini, kita akan terus mengaduk-aduknya untuk mempercepat proses transfer panas. Nah, lihat sudah mulai akan memasuki proses pengkristalan kan? Nah, pada tahap ini sudah mulai memasuki proses pengkristalan. Kita harus mengaduk-aduknya secara cepat, sama seperti minuman jahe sebelumnya, supaya tidak terbentuk bongkahan yang nantinya tidak lolos ayak. Nah, sudah mulai terbentuk bubuk kan? Kita panaskan terus, karena kita akan melakukan proses pengeringan. Oke, yuk kita lanjutkan untuk mengayaknya. Nah, kita ayak seperti ini untuk didapatkan bubuk yang halus. Untuk bongkahan seperti ini, kita bisa haluskan kita bisa haluskan dengan food processor. Namun karena saya tidak memiliki food processor, ya udah deh, pakai cobek aja. Oke. Nah, setelah didapatkan minuman temulawak bubuk yang halus seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah yang rapat dan nantinya akan kita simpan di tempat yang kering ya. Sebenarnya dapat disimpan di wadah apapun, yang penting rapat dan kering. Kita coba seduh yuk. Di sini saya menggunakan setengah sendok makan temulawak bubuknya. Kemudian akan saya tambahkan air untuk proses menyeduhnya. Nah, saya menggunakan air panas supaya proses pelarutannya dapat lebih cepat. Kita aduk-aduk ya, supaya lebih cepat proses pelarutannya.
Oke, inilah minuman temulawak bubuk yang sudah kita seduh. Saya coba dulu ya. Kalau menurut saya ini manisnya sudah pas. Namun kalau lebih suka manis, bisa ditambahkan gula lagi ya. Optional aja sih, sesuai selera masing-masing. Oke. Nah, gimana? Proses pembuatan minuman jahe bubuk dan minuman temulawak bubuknya mudah banget bukan? Untuk resep tadi akan dihasilkan minuman temulawak bubuk sebanyak ini dan minuman jahe bubuk sebanyak ini. Untuk penyimpanannya dapat disimpan di tempat yang kering, tertutup dan rapat ya, supaya minuman bubuknya tidak mudah terkontaminasi. Oke, sekian video dari saya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa.